Shalom, saudara-saudara, selamat sore. Hari ini saya ingin membahas apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam khotbahnya yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bicara soal kemiskinan, saudara, adalah satu hal yang tidak pernah tuntas. Di mana-mana kita jumpai orang miskin, dan selalu kita hubungkan kemiskinan itu dengan kemiskinan harta, tidak punya uang, tidak punya rumah, pokoknya ya tidak ada hal-hal materi yang dimiliki, itu namanya miskin. Susah cari makan, itu namanya miskin, saudara. Tapi ini tidak sepenuhnya benar, karena kemiskinan yang kita lihat materi ini, kemiskinan materi ini sebetulnya tidak ujuk-ujuk terjadi. Ya, kemiskinan materi itu ada penyebabnya, yaitu kemiskinan yang lain. Misalnya kemiskinan kerajinan, wong malas ya setengah mati, mau nggak kekurangan gimana. Kemiskinan inovasi, tidak punya gagasan. Kemiskinan pendidikan, tidak punya kepandaian. Kemiskinan relasi, tidak punya teman, tidak punya relasi, dan sebagainya. Ya, yang harus dituntaskan tentunya kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan materi ini. Ada juga orang yang miskin dalam damai sejahtera, kehidupannya sama sekali nggak damai sejahtera. Ya, saudara-saudara, tidak habis-habisnya kita menangani orang miskin kalau cuma berkaitan dengan harta. Dan sebagian besar mereka juga tidak kepingin keluar dari kemiskinannya itu. Ada satu penelitian katanya, ya, sebagian besar di atas 80% anak-anak gepeng yang diambil ke rumah penampungan untuk dididik, mereka kembali ke jalan raya dalam waktu beberapa minggu, kembali menjadi gepeng. Saudara, ini ada masalah yang lebih besar di dalam masalah kemiskinan ini. Dan Tuhan Yesus tidak bicara bahwa berbahagialah orang yang miskin, tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, inilah penyebab semua kemiskinan yang lain. Ya, orang yang miskin di hadapan Allah pasti dia miskin karakter, miskin kejujuran, miskin dalam hubungan baik, miskin dalam inovasi yang jujur, dan seterusnya. Dan saudara, perlu bagi seorang yang miskin untuk menyadari kemiskinannya. Selama orang miskin tidak menyadari kemiskinannya, dia enjoy, ya seperti anak gepeng tadi. Dia miskin tapi tidak menyadari kemiskinannya, dia enak senang-senang di jalan raya, ngemis sana dan sini, ya. Nikmat bagi dia justru kemiskinan itu. Hanya orang miskin yang menyadari kemiskinannya, dia akan berusaha keluar dari kemiskinannya. Saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang menyadari bahwa dirinya miskin di hadapan Allah. Artinya, miskin dalam hubungan dengan Allah, atau tidak kenal Tuhan, atau beragama tapi kenalnya Tuhan hanya secara pro forma, hanya nyebut saja, tapi Tuhan jauh dari dalam kehidupannya. Orang harus sadar bahwa kehidupannya ini miskin di hadapan Allah, dan ini menyebabkan semua kemiskinan lain yang terjadi di dalam hidupnya, yang dialaminya. Hanya orang yang menyadari kemiskinannya, dia akan berusaha mengatasi kemiskinannya. Menyadari kemiskinannya dengan benar, berusaha mengatasi kemiskinannya dengan benar. Miskin pendidikan, cari pendidikan. Miskin relasi, cari pergaulan. Miskin inovasi, cari penasihat yang bisa menolong dia berinovasi, dan seterusnya. Tapi lebih dari segalanya ini, orang perlu sadar bahwa dia miskin di hadapan Allah. Orang yang sadar miskin di hadapan Allah, dia akan cari Allah. Ya, orang tidak menemukan Allah karena tidak mencari Allah. Kan Tuhan Yesus bilang, carilah, maka kamu akan mendapat. Iya, termasuk mencari Allah. Dan mencari Allah tidak sukar, karena Tuhan itu ada di mana-mana.
dekat dengan kita. Dan ada keinginan Tuhan supaya kita punya relasi yang sangat erat dengan Dia. Tuhan Yesus berkata, "Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Maka kamu akan berbuah banyak." Artinya tidak gagal, artinya berhasil, artinya berkelimpahan. Saudara, sadarilah bahwa di atas semuanya itu, untuk mengatasi kemiskinan, jadilah satu dengan Tuhan. Aku di dalam kamu, kata Tuhan Yesus, dan kamu di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Dalam hal demikian, ya bahagia tentunya, ya bahagia tentunya. Dalam hubungan dengan Allah terletak semua kebaikan. Dalam hubungan yang erat dengan Allah terletak semua kebahagiaan. Dalam hubungan dengan Allah terletak semua keberhasilan. Dan dalam hubungan yang benar dengan Allah terletak kehidupan kita, bahkan kehidupan yang kekal. Saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya miskin di hadapan Allah. Saya cari Dia, lari kepadanya, akrab padanya. Dan satu hal lagi, Tuhan Yesus bilang gini, kamu yang miskin itu, letih, lesu, dan berbeban berat, itu miskin, datang kepadaku. Diundang untuk datang. Masa kalau kita datang ditolak sama Dia? Datang dengan hati, bukan dengan mulut atau dengan pikiran. Datang dengan hati. Tuhan memberkati saudara. Amin.